Ya, smart listener, pandemi virus corona COVID-19 membuat banyak orang lebih memilih masak di rumah ketimbang beli makanan jadi dari luar ya. Nah, aktivitas belanja ke pasar tradisional juga berkurang karena kekhawatiran masyarakat akan penyebaran virus corona COVID-19. Nah, smart listeners, hal ini juga dijadikan sebagai peluang berbisnis oleh tamu kita di sore hari ini ya, oleh Ibu Catur Rahmawati, owner bumbu pecel instan ya. Intan. Intan ya. Intan. Oke. Dan untuk sore hari ini Smart Listeners kita bersama tentunya di Senin Inspirasi, spesial program yang kami hadirkan untuk Anda yang memberi ruang kepada para pelaku UMKM untuk bisa tumbuh dan juga berkembang ya. Dan untuk hari ini kita sudah bersama dengan Ibu Catur Rahmawati, owner bumbu pecel Intan. Iya. Sempat salah tadi ya Bu ya. Saking semangatnya. Betul. Baik. Dan untuk sore hari ini juga kita live di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar ya. Nah, kalau Anda lihat nih Smart Listeners ya, dari tampilan display yang kalau Anda juga menyaksikan kami di live channel YouTube Smart FM Makassar, tentu Anda juga sudah bisa melihat ya, itu varian bumbu pecel Intan ya dari Ibu Catur Rahmawati. Kita akan mencoba menguleknya ya sore hari ini. Ini awalnya gimana sih kok bisa ya langsung memilih ya untuk memulai usaha bumbu pecel ya. Tapi sebelumnya Ibu Catur mungkin saya langsung aja nih ya, sapa dulu. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Wah, ini gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Oke, perjalanannya tadi dari rumah ke studio? Menyenangkan saja, menyenangkan. Alhamdulillah. Karena semangat. Iya dong, tadi kan sudah dapat hadiah lagu juga ya. Oke. Untuk spiritnya Bu ya, apalagi di tengah pandemi COVID-19, kemudian memilih usaha ya dengan bumbu pecel ini ya. Tadi saya sempat terenyuh gitu ya mendengarkan cerita dari Ibu Catur tadi ya. Oke, tapi itu nanti ya kita lanjut lagi ya Bu ya. Oke. Tertarik untuk memulai usaha bumbu pecel ya. Mungkin Ibu Catur ini bisa memberikan dulu nih gimana awal mulanya Bu, kok bisa ya langsung sebenarnya apa sih aktivitas sebelumnya Bu, terus langsung merubah haluan langsung menjadi owner bumbu pecel Intan ini Bu, silakan. Ya. Tadinya saya itu kan ada pesan-pesanan kue, saya kerja, pesan-pesan kue kerja. Terus akhirnya capek, sini ndak tahan, akhirnya jualan cendol. Laris sekali, sebetulnya cendol laris sekali. Terus pas pandemi itu ternyata langsung drop. Kadang satu hari ndak dapat apa-apa. Biasanya bikin cendolnya berapa banyak Bu? Biasa lumayan Mbak, saya tuh dulu jualan cendol itu satu hari itu minimal dapatnya pemasukan tuh 250 sampai 300 dulu. Pas per hari itu, pas itu corona ndak ada sama sekali. Terus saya lihat itu untuk prosesnya sendiri siapa yang bantuin Bu? Saya sendiri semua. Ibu sendiri ya. Oke. Terus pas itu ada kakak kan upload di statusnya itu dia jualan pecel juga, bumbu pecel, tapi yang kemasannya masih yang biasa. Saya lihat dia laris. Terus saya bilang, oh ya kenapa saya enggak bikin ya, saya kan bisa juga. Terus saya lihat kan di pasar-pasar tradisional itu, pasar modern juga, rata-rata bumbu pecel itu kan dari Jawa. Dari Jawa gitu. Kenapa saya enggak coba-coba bikin aja di sini? Saya bilang gitu. Karena tadinya saya itu pasar saya itu orang Jawa yang ada di sini. Tadinya saya itu begitu, saya pikir. Karena biasa orang Jawa itu kalau mau bumbu pecel enak mintanya dikirim dari Jawa. Mahal lagi di ongkirnya. Mungkin kalau saya produksi di sini mungkin dengan bisa lebih ekonomis gitu ya. Saya begitu. Akhirnya saya bikin. Tadinya sih tetangga kanan kiri aja. Terus tetangga bilang enak, beli lagi. Saya semakin ternyata diterima. Saya bilang begitu. Terus akhirnya saya coba bikin, saya di Facebook, saya jual di Facebook. Orang kan beli 1, 2 begitu. Untuk berikutnya ada yang
beli lagi. Kan saya selalu save nomornya, kalau ada orang lewat Facebook saya mintain nomornya, begitu. Terus dia pesan lagi, oh berarti bisa diterima nih, jadi tambah semangat. Oh berarti akhirnya bisa diterima ini. Saya udah deh, saya fokus di sini aja deh, untuk bisa bisa diterima masyarakat gitu. Jadi saya bagaimana supaya jadi tidak Jawa banget. Kalau Jawa banget kan kencurnya banyak, manisnya legit. Jadi saya manisnya saya kurangi, kencurnya saya kurangi, karena orang sini kan menyesuaikan Bu dengan lidah orang Makassar ya. Akhirnya ya alhamdulillah. Terus saya diajak ikut ada teman posting ikut pelatihan dinas koperasi. Saya bilang untuk apa itu? Untuk UMKM gini, ajak dong kalau ada, saya bilang begitu. Ibu ikut-ikutan juga. Iya, saya bilang ajak dong, saya juga kepingin begitu. Akhirnya diajak 1 kali. Pas waktu itu saya ingat sekali mentornya Pak Saleh dan Pak Yusri. Dia ahli kemasan Pak Yusri. Saya di situ ketemu orang. Pas selesai pelatihan saya tanya sama orangnya, Pak bagaimana ini kalau kemasan saya bagusnya Pak, supaya lebih menjual, saya tanya begitu. Oh begini Bu, dia arahkan kalau ibu mau lebih jelas datang aja ke kantor, di Petarani kantornya. Koperasi. Ibu jadi sebelum beralih ke bumbu pecel ya, tadinya sempat memulai usaha kue. Oh ada berapa jenis usaha yang pernah dicoba Bu sebelum melirik bumbu pecel ini Bu? Saya juga kue, nasi dos, kue kering ya, kue basah, nasi dos, terus cendol itu. Sekarang bumbu pecel, mudah-mudahan. Jadi ada 3 usaha gitu ya yang udah dicoba Bu ya. Ini apa ya, untuk semangatnya Ibu nih ya. Biasanya kan kalau kita baru mulai usaha Bu, kalau semuanya usaha satu nih udah nggak jalan, biasanya kan kita aduh gimana nih. Tapi siapa Bu yang memberikan semangat untuk Ibu Catur nih untuk terus mencoba lagi Bu? Ya saya lihat anak-anak saja. Kalau saya, karena begini, saya orangnya enggak suka diam memang. Jadi kayaknya kalau enggak ada kegiatan kayaknya badanku sakit semua, pegel semua. Jadi kalau saya ini mentok, apalagi ya yang bisa dikerja, apalagi yang bisa dikerja. Nggak bisa nganggur ya. Iya. Apalagi ya. Terus akhirnya anak-anak lah yang mendorong saya, ibu mau bikin ini deh. Dan anak-anak itu support sekali. Berapa anaknya Bu? 3 ya? Iya. Jadi ini support dari anak-anak gitu ya, untuk bisa memulai usaha yang lain ya. Kalau semuanya tadi kue basah. Nah kalau kue basah sendiri gimana Bu? Kok bisa apa yang menjadi tantangan Bu? Kalau karena saya kue basah itu kan kerjanya malam, soalnya kan dititipnya di toko-toko itu pagi. Jadi untuk tidak basi itu saya bikinnya malam. Jam berapa Bu bangunnya? Biasa saya itu tidurnya itu jam 12 malam, bangunnya udah jam 3 udah bangun. Kue apa aja Bu yang kue basah? Lumpur, terus risoles, lemper ayam, begitu. Sebetulnya enak. Cuma saya seiring berjalannya waktu sudah tua kan Mbak, saya bilang, anak-anak bilang, indah Ibu ndak usah kerja kue deh, istirahatnya apa? Karena Ibu sudah ayo apalagi yang yang enggak mengganggu anunya Ibu, mengganggu tidur istirahatnya. Yang waktunya anak-anak itu kalau malam ya istirahat, kalau siang beraktivitas, jangan malamnya dipakai kerja begitu, kasihan Ibu sudah tua. Jadi betul-betul digunakan untuk istirahat Ibu ya kalau malam hari ya. Ya kalau kue basah itu yang diburu harus malamnya fresh ya. Kerja, karena kita takut basi kan kalau kita harus kerjanya kan malam sampai subuh begitu. Jadi sistemnya untuk sistem penjualannya itu dititip ke toko-toko Ibu ya. Biasa itu sempat pesan. Itu sempat berapa lama jalannya Bu untuk lama yang juga, kue basah? Lama. Jual kue basah itu sekitar 4-5 tahunan. 4-5 tahunan Bu. Wah, lama juga ya. Banyak pelanggan saya sebetulnya Mbak. Cuma karena tenaga sudah tidak mampu. Begitu. Jadi terus saya coba jualan cendol, itu enak juga kerjanya, enggak terlalu ribet. Enak, hasilnya juga enak. Cuma kendalanya kalau musim hujan nggak ada yang mau minum es. Kita nggak dapat uang. Sementara itu mau makan tidak butuh tidak kenal cuaca. Harus dikeluarkan tiap hari Bu ya. Betul. Jadi memang harus banting setir ya. Baik, kita masih ngobrol-ngobrol lagi nih Bu tentang memulai
bumbu pecel Intan ya. Tadi saya berpikirnya instan gitu ya. Bumbu pecel Intan ya. Intan nama anak saya, Mbak. Oh iya. Ini nomor berapa, Bu? Yang Intan ini? Nomor berapa? Umur 28 tahun. 28 tahun. Ini anak yang kedua. Kedua ya. Oke. Jadi dari pemilihan namanya juga ini sangat dalam ya. Iya. Pertama anak saya yang kedua adalah berharap usaha bumbu pecelnya ini secemerlang Intan berlian. Amin, amin, amin. Ya, baik. Kita masih lanjut lagi Bu ya untuk perbincangan di sore hari ini, dan Smart Listener, untuk Anda juga nih yang mau nanya-nanya ya untuk inspirasi usaha nih. Kenapa bisa beralih ya Ibu Catur kemudian beralih untuk menggeluti bumbu pecel ini ya. Mungkin Ibu Catur juga bisa memberikan tips ya untuk Smart Listeners juga nih yang sudah memulai ataupun sudah mencoba berbagai usaha gitu ya, tapi gagal ya. Itu bisa berbagi inspirasi juga ya, berbagi tips ya. Oke, dan Smart Listeners, kita break untuk sesaat. Anda jangan kemana-mana, kami